Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Lina Rahmawati, NIM ACC 118012. Saya berasal dari kampus Universitas Palangkaraya. Saya akan menjelaskan tentang laporan mengajar dari rumah pada hari ini. Sejak tanggal 7 Februari 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan bahwa periode pembelajaran jarak jauh akan ditetapkan baik di tingkat sekolah maupun di tingkat bangku kuliah, di mana sebelum pandemi COVID-19 ini menggunakan metode tatap muka. Akan tetapi, untuk mengurangi jumlah korban terpapar COVID-19, maka kebijakan School from Home atau SFH ditetapkan. Ditetapkannya metode ini untuk mengganti metode yang lama, yaitu metode tatap muka. Memang efisien dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19. Akan tetapi, di sebagian tempat kurang tepat karena masih banyak kendala baik secara sarana maupun prasarana, seperti yang dialami oleh para murid dan mahasiswa di kampung saya, yaitu di Kecamatan Parenggian. Nah, pada program relawan pengajar ini adalah program mengajar dari rumah yang diberikan oleh pemerintah dalam menjadi solusi dalam menuntut ilmu. Dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19, orang tua sangat senang dengan adanya program mengajar dari rumah atau MDR. Program ini ditujukan kepada anak sekolah dari TK, SD, SMP atau MTS, dan SMA atau tingkat SMA sekolah tingkat menengah atas. Nah, program ini bisa membantu siswa dalam memahami materi di tengah pandemi, memberikan semangat agar tidak malas belajar, dan membantu orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Nah, tujuan saya di sini untuk membantu adik-adik siswa dalam belajar di tengah pandemi, memberikan semangat dan wawasan tambahan untuk para siswa, dan membantu orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Nah, sasaran saya pada program ini maksud saya yaitu siswa sekolah TK, SD, dan SMA yang berasal dari RT 15 RW 3 Kecamatan Parenggian, Kabupaten Parenggian, Kota Waringin Timur. Nah, di sini saya mengajar tiap minggunya itu satu orang atau orang yang sama, yaitu pada minggu pertama itu ada 2 siswa yang saya ajarkan yang bernama Amelia dan Novi yang sama-sama kelas 4 SDN 4 Parenggian. Nah, pada saat itu saya mengajarkan tentang bilangan bulat kelas 4 pembelajaran matematika. Nah, pada saat itu mereka pulang sekolah. Setelah pulang sekolah, kan pulangnya itu sip-sipan karena tidak bisa semua yang langsung hadir, jadi mereka hanya sebentar saja sekolahnya. Jadi setelah pulang sekolah, saya menawarkan mau nggak diajarin, ternyata mereka mau. Ya udah, saya ajarkan setelah mereka pulang sekolah pada saat itu. Dan pada minggu kedua itu sama, Santi dan Eva, mereka juga pulang sekolah dulu, baru belajar dengan saya, yaitu belajar tentang penjumlahan bilangan bulat kelas 4 pembelajaran matematika. Karena memang pembelajaran matematika ini banyak sekali kendala atau kesulitan dalam memahami, sehingga waktu yang singkat seperti sip-sipan untuk siswa belajar itu menjadi kendala tersendiri untuk mereka lebih memahaminya. Jadi saya membantu mereka agar lebih paham tentang materi bilangan bulat. Dan pada minggu ketiga beralih lagi saya kepada Sartika. Nah, Sartika ini adalah kelas 10 SMAN 4 Parenggian. Nah, pada materi ini saya mengajarkan tentang konfigurasi elektron pembelajaran kimia. Nah, pada saat itu malam hari di fotonya yang saya ambil, dia belajar bersama saya karena dia tetangga saya, jadi dia belajar karena saya memang basicnya di kimia. Saya sedang menempuh prodi
S1 Pendidikan Kimia di Universitas Palangkaraya. Jadi dia tahu saya bisa mengajarkannya tentang konfigurasi elektron, karena yang saya ketahui dia ini adalah maba juga, yang maksud saya mahasiswa baru di SMA, dan dia udah dari hari pertama itu udah belajar menggunakan handphone atau Android gitu. Jadi dia masih kesulitan tentang memahami konfigurasi elektron, sehingga pada minggu ketiga itu saya manfaatkan khusus untuk dia biar intensif, biar dia lebih paham tentang konfigurasi elektron pada 3 hari berturut-turut, yaitu setiap hari Senin, Selasa, dan Jumat. Karena hari itu saja saya kayak free, yang masih ada waktu buat ngajarin mereka di sela-sela kuliah saya. Dan pada minggu keempat itu ada Selva, TK kecil Melati Parenggan. Di sini orang tuanya sangat tahu kalau saya senang ngajarin orang kayak gitu kan, ngajarin anak SD, SMA. Jadi dia orang tuanya mempercayakan saya untuk ngajarin anaknya dalam menulis, karena orang tuanya tidak paham bagaimana cara agar anaknya ini bisa nulis kayak gitu. Saya mengajarkan tips, yaitu menggunakan pensil warna agar dia gemar dan senang melihatnya, karena kalau anak kecil melihat warna-warna mereka akan lebih senang. Sehingga pada saat belajar menulis saya memberikan pensil warna, bukan pensil yang sering digunakan. Jadi pensil warna itu yang pertama saya gunakan untuk mengajar si Selva ini. Setelah itu pada 3 hari berturut-turut saya ajarkan, alhamdulillah dia bisa paham apa yang saya pelajari ke dia, yaitu menulis dengan cara mengikuti garis yang sudah saya buat pada saat itu. Dan pada minggu kelima itu ada Dodi dan Joni. Di situ mereka adalah kelas 3 SDN 4 Parenggian. Mereka saya ajarkan tentang pecahan sederhana kelas 3. Nah, pelajaran ini saya ajarkan pada sore hari, karena mereka belajarnya itu pagi ya, sip-sipannya, jadi yang sore mereka itu free. Udah saya menawarkan diri, mau nggak saya ajarin, dan orang tuanya setuju, mereka juga setuju. Jadi mereka mau saya ajarkan tentang pembelajaran matematika khususnya, karena matematika ini sangat banyak sekali kendala untuk siswa memahaminya, karena tergolong sulit kata mereka. Sebenarnya jika kita paham dan mengajarkannya dengan teknik atau metode yang tepat, mereka akan mudah paham. Dan pada minggu ke-6 itu ada Kevin kelas 3 SDN 4 Parenggian. Pada 3 hari berturut-turut pada minggu ke-6 saya mengajarkan tentang membaca dan menulis lambang pecahan kelas 3. Nah, menggambar tulisan, membacanya bagaimana, menulisnya bagaimana. Dia belajar tentang itu, dan alhamdulillah dia juga awalnya itu memang kesulitan dalam memahami, karena ini apa gitu, dia masih belum fasih gitu, belum kenal apa sih ini kayak gitu, masih senang main ya kan. Dan dipaksa untuk belajar tatap muka itu tuh menjadi tantangan tersendiri untuk saya sebagai pelajar di sini. Dan pada minggu ke-7 itu ada Robi kelas 1 SDN 4 Parenggian. Nah, di sini saya mengajarkan tentang membaca dan mengenal angka. Nah, di sini saya belajar tentang abjad A, I, U, E, O untuk si Robi ini, dan akhirnya pada 1 minggu saya ajarkan 3 hari berturut-turut, dan dia bisa membaca pada saat itu, walaupun hanya mengeja ataupun hanya membaca terbata-bata, tapi bisa kayak gitu kalau diajarkan secara intensif, yaitu 3 hari berturut-turut dalam 1 minggu. Dan pada minggu ke-8 di situ ada Hilman dan Dani, yaitu kelas 3 SD dan 4 Parenggian. Nah, di situ saya mengajarkan tentang menghafal dan menulis perkalian 1 sampai 10, di mana perkalian ini sangat penting sekali untuk mereka. Dari perkalian dari 1 sampai 10 saya ajarkan untuk mereka, dan trik-triknya dari yang menghitung menggunakan tangan agar lebih cepat menghitungnya, karena mereka udah kelas 3 kan. Kalau kelas 3 belum bisa perkalian, itu menurut saya akan kesulitan di kelas-kelas berikutnya. Dan ternyata pada kelas 3 itu saja mereka masih mikir apa ya gitu jawabannya. Jadi setelah 3 hari berturut-turut saya ajarkan intensif terus menerus, dan akhirnya mereka paham dan bisa gitu belajar. Dan pada minggu 9 itu ada Hilman dan Dani, itu kelas 3 SD 4 Parenggian. Nah, di sini saya mengajarkan tentang bangunan datar pembelajaran kelas 3 SD.
yaitu pembelajaran matematika. Nah, di sini saya mengajarkan tentang bangunan datar. Nah, bangunan datar ini seperti menghitung bangunan luas segitiga, luas segi empat, seperti itu. Jadi saya mengajarkan tentang bangunan datar pembelajaran kelas 3. Nah, di sini mereka ini udah lebih paham nih, perkalian udah lumayan bisa, jadi mereka udah naik step gitu. Jadi nggak bisa digabung sama yang tadi. Jadi mereka udah saya ajarin juga tiga hari berturut-turut pada minggu ke-9 ini, dan mereka paham kayak gitu kan dalam satu materi. Walaupun hanya satu materi yang saya ajarkan, tapi mereka paham kayak gitu dan mudah untuk mereka untuk melanjutkan materi-materi berikutnya. Dan pada minggu ke-10 di sini ada Rehan dan Faujan. Nah, Rehan dan Faujan ini adalah kelas 4 SDN 4 Parenggian. Di sini saya mengajarkan tentang penyelesaian soal cerita, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, di situ ada soal cerita. Saya bacakan dulu dan saya berikan contohnya bagaimana cara penyelesaiannya, bagaimana logikanya, gimana agar mereka bisa menerawang atau membayangkan angka-angkanya atau hitung-hitungannya kayak gitu kan. Setelah itu pada minggu ke-11 di situ ada Fadil kelas 4 SDN 4 Parenggian. Di situ saya mengajarkan tentang bilangan bulat, yaitu latihan soalnya, karena mereka udah paham. Saya lihat kok udah paham, udah tahu kayak gitu kan. Jadi saya inisiatif untuk memberikan mereka soal. Nah, soal-soal yang bisa melatih mereka kecepatan mereka dalam menjawab soal bilangan bulat tersebut. Dan pada minggu ke-12 yang terakhir itu ada Dahlia kelas 10 SMAN 1 Parenggian. Nah, dia ini kebetulan itu mahasiswa baru di SMA tersebut, dan ternyata walaupun dia sudah semester 1 udah mau naik semester 2, itu dia masih belum paham tentang ikatan kimia, yang memang ikatan kimia memang agak sulit ya kalau misalnya dipelajarin secara daring. Jadi setelah itu saya ajarkan secara tatap muka, saya ajarkan pelan-pelan dan berulang-ulang. Akhirnya dia paham, oh seperti ini kayak gitu. Ikatan kimia tentang Lewis dan segala macam kayak gitu kan. Tentang kalau misalnya ikatan kimia kan harus memahami dulu konfigurasi elektron, sehingga mereka harus diajarin belakang dulu baru ke ikatan kimianya, agar mereka lebih memahami dan menguasai ikatan kimia. Dan pada 12 minggu itu saya gunakan untuk sip-sipan ya. Jadi satu minggu itu satu latar belakang gitu kan. Jadi mereka memahami ini benar-benar sampai 3 hari berturut-turut, dan setelah diulang-ulang dan mereka paham. Dan metode yang saya gunakan yaitu metode pendekatan, yaitu bertanya, terus tuh menjelaskan, terus diskusi secara berkelompok jika ada kelompoknya, atau mereka bisa sambil bernyanyi juga kalau misalnya ada hitungan tadi yang 1 kali 2 kayak gitu, dibuat seperti nyanyian kayak games kayak gitu. Jadi pendekatan ini sudah saya pelajari di bangku kuliah, karena memang saya adalah sarjana pendidikan, jadi saya sudah mempelajari itu dan saya terapkan di LPJ ini, atau laporan LPJ di MDR ini, mengajar dari rumah. Program ini saya tekuni sampai 12 minggu berturut-turut, dan saya sangat senang sekali mengajarkan mereka. Walaupun misalnya program ini berlanjut, saya akan ikut terus, karena menurut saya ilmu yang ada di diri saya harus saya bagikan kepada mereka yang memang membutuhkan kayak gitu kan. Dan untuk foto-fotonya nanti saya akan tampilkan di slide video, nanti saya bikin videonya. Untuk foto-fotonya nanti saya tampilkan di akhir, karena di sini saya akan menjelaskan beberapa kendala yang mereka dapat ya. Jadi dalam 1 minggu itu saya ajarkan 3 hari berturut-turut untuk siswa, untuk saya fokuskan ke siswa tersebut, sehingga mereka bisa memahami dengan benar-benar dan sangat ingat tentang materi yang saya ajarkan, tidak masuk kanan keluar kiri. Jadi mereka memang benar-benar paham, sehingga materi yang saya ajarkan tidak berhenti di saya saja gitu. Mereka juga dapat mengamalkannya ke teman-teman mereka setelah mereka mendapatkan ilmu dari saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.